Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Ketika kata-kata Lindong bergema di seluruh platform, deru lembut bisa terdengar datang dari segala arah. Beberapa murid aula sunyi tercengang karena keterus-terangan Lindong benar-benar melebihi harapan mereka. Dia benar-benar orang yang berani dan karismatik. Beberapa murid langsung mengamati, sementara sedikit kekaguman muncul di mata mereka. Tong Chuan tidak bisa menerima apa yang terjadi hari ini. Dan satu-satunya cara dia bisa menyelesaikan ini tidak rumit, yaitu bertarung. Kekuatan adalah pintu masuk di tempat manapun. Dan itu tidak terkecuali di dalam aula sunyi. Tong Chuan benar-benar mengerti bahwa bahkan setelah dia secara pribadi mengajari Lindong pelajaran, masih hampir tidak mungkin untuk mengubah fakta bahwa dia akan menerima perendaman kepala Pil River. Karena Lindong telah memberikan kontribusi terhadap Sekte Dao, kedua kepala aula sunyi tidak akan menarik hadiahnya hanya karena penantangannya. Alasan dia terus melakukannya adalah pertama, dia tidak dapat menelan ini. Dan kedua, dia berpikir bahwa dia bisa menekan udara tak terkalahkan dari murid baru ini. Ini untuk memberitahu bahwa meskipun dia adalah juara perang 100 kekaisaran, dia masih harus dengan patuh menarik aura arogansi yang dibawa oleh gelar ini. Namun yang membuat Tong Chuan terkejut adalah bahwa Lindong benar-benar berubah dari seorang tamu menjadi tuan rumah. Dan sebelum mengizinkannya untuk menjelaskan sepenuhnya, dia telah mengirimkan tantangannya. Karena tindakannya, terlepas dari apakah dia akhirnya menang atau kalah, setidaknya keberaniannya telah menyebabkan beberapa orang sangat menghargainya. Pada saat ini di area yang cukup jauh dari Pil River, dua bayangan melayang di udara dengan pandangan mengarah ke Pil River. Salah satunya adalah wakil kepala aula sunyi, yaitu Wu Dao. Sementara yang lain adalah seorang lelaki tua berpakaian putih dengan kepala penuh rambut putih. Membuatnya tampak cukup pikun. Namun cahaya sesekali yang lewat dengan cepat menunjukkan bahwa dia adalah senior dengan latar belakang yang tidak biasa. Pria tua berpakaian putih ini tidak lain adalah kepala aula sunyi, yaitu Chen Zhen. Bocah ini benar-benar memiliki cara yang unik dalam melakukan sesuatu, ucap Wu Dao sambil menyeringai dan menatap platform Pil River yang jauh. Sepertinya kau benar-benar menjunjung tinggi Lindong, kata pria tua berpakaian putih itu dengan lembut sebelum memberikan senyuman tipis. Bakatnya ditambah dengan wataknya akan membuatnya menjadi salah satu pilihan teratas dan bibit yang sangat bagus. Jika dia dirawat dengan benar, aku merasa dia akan menjadi orang yang paling menonjol di antara anggota generasi muda aula sunyi. Wu Dao dengan lembut membelai janggutnya. Sebenarnya bahkan jika dia dibandingkan dengan talenta mengerikan dari aula langit, dia mungkin tidak jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tidak banyak anak muda yang bisa membuatmu mengucapkan kata-kata seperti itu. Master aula sunyi Chen Zhen tertawa saat dia menatap jauh ke kejauhan. Ada beberapa rahasia di dalam tubuh bocah itu, namun itu tidak masalah bagi kami. Saat ini dia sudah menjadi murid dari Sekte Dao. Selama dia tidak melakukan apapun yang akan membahayakan sekte, dia akan selamanya menjadi murid dari Sekte Dao kita. Menurutmu siapa yang memiliki peluang lebih besar untuk menang di antara mereka? Chen Zhen bertanya sambil melihat ke arah Wu Dao. Tong Chuan kemungkinan besar akan menderita. Wu Dao menyeringai ketika dia menjawab. Memikirkan kembali di medan perang kuno, bahkan Zhao Yu dipaksa ke dalam keadaan menyesal oleh Lindong. Jika seseorang mencoba untuk menilai kehebatan Lindong dari penampilannya saja,
dia benar-benar salah. Oh, Chen Zhen mengangkat alisnya sebelum melihat ke peron dengan penuh semangat dan dia berkata dengan suara samar. Aku ingin melihat betapa luar biasanya anak kecil itu yang kau junjung tinggi, ucap Chen Zhen. Pada saat ini Tong Chuan menatap pemuda kurus di depannya. Matanya menyipit dan api kemarahan terlihat samar di dalamnya. Memikirkannya ini adalah pertama kalinya dia diperlakukan dengan begitu angkuh oleh seorang murid baru. Karena itu, dia merasa tidak perlu bersikap sopan dan mengambil langkah maju. Sebelum kekuatan Yuan liarnya meletus seperti badai petir. Tingkat fluktuasi ini adalah tingkat yang lebih kuat dari dinasti Tian Yuan Qintian. Karena kau adalah juniorku, aku tidak akan menggertakmu. Setelah 10 putaran, jika kau belum kalah, aku Tong Chuan tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang masalah perendaman kepala Sungai Pil. Apakah kau berani menerima tantangan ini? Suara rendah dan dalam Tong Chuan yang dibawa oleh kekuatan Yuannya yang kuat bergema di seluruh platform. Senior, tolong lanjutkan. Aku khawatir mungkin tidak perlu 10 ronde. Tubuh Lindong sedikit gemetar saat Yuan power di dalam tubuhnya mulai melonjak. Meskipun itu tidak menakutkan seperti Tong Chuan, itu segera menghilangkan tekanan yang dipancarkan oleh Tong Chuan. Memiliki keberanian adalah hal yang baik. Namun orang harus tahu kapan tidak perlu melangkah terlalu jauh. Karena kau begitu angkuh, baiklah. Biarkan aku menguji kemampuan apa yang kau miliki. Juara dari perang 100 kekaisaran, ucap Tong Chuan mendengus dingin. Saat api kemarahan di matanya semakin besar, dia merasa bahwa jika murid baru ini tidak diurus hari ini, tidak akan ada tempat baginya di masa depan. Pada saat ini Tong Chuan maju selangkah saat pedang emas besar di tangannya tiba-tiba bergetar. Seketika 10 sinar bila meledak yang bahkan menyebabkan udara terbelah. Menciptakan suara melolong tajam yang bergema tajam. Menghadapi serangan Tong Chuan, Lindong hanya mengulurkan telapak tangannya dan dengan genggaman, cahaya hijau tampaknya meletus dari telapak tangannya. Dan itu langsung berubah menjadi perisai skala berwarna hijau. Tebasan bila mengiris berat pada perisai skala berwarna hijau. Namun itu hanya menyebabkan beberapa percikan dan tidak mencapai hasil yang nyata. Setelah dengan mudah memblokir serangan Tong Chuan, Lindong tidak mempertimbangkan perlunya melanjutkan penyelidikan yang tidak berguna tersebut. Setelah mengalami pertarungan demi pertarungan sengit, dia tidak menikmati serangan Tong Chuan ini. Segera tubuh Lindong bergegas ke depan dengan eksplosif. Saat dia mencengkram telapak tangannya, segel besi hitam muncul di telapak tangannya. Dengan munculnya simbol besi hitam itu menyebabkan angin kencang bertiup. Sebelum berubah menjadi bayangan besar dan dengan kejam menekan Tong Chuan menghancurkannya di bawahnya. Harta karun jiwa surgawi. Tong Chuan dikejutkan oleh kemunculan tiba-tiba dari simbol logam hitam. Menyebabkan cahaya yang serius melintas melewati matanya. Setelah dengan cepat mundur, sementara tangannya bergerak cepat untuk mematahkan simbol tersebut. Tinju penghancur iblis. Ketika segel mulai berfluktuasi, Tong Chuan mengepalkan tinjunya ke depan. Kekuatan Yuan yang mengerikan mulai mengepal di tinjunya. Sebelum akhirnya memancarkan aula melahap yang mirip dengan kehancuran besar. Dan dengan kejam menabrak simbol besi hitam yang menindasnya. Suara keras dan jelas bergema saat simbol besi hitam itu benar-benar dihancurkan oleh tinju Tong Chuan. Setelah melihat adegan ini, itu menyebabkan ekspresi wajah Liu Bei dan yang lainnya berubah. Sepertinya dia memang layak menjadi murid langsung aula sunyi. Faktanya orang di depan mereka kemungkinan lebih kuat daripada Qintian. Meskipun kau memiliki harta karun jiwa surgawi, jangan berasumsi bahwa itu adalah sesuatu yang dapat kau andalkan. Teriak Tong Chuan sambil berlari ke depan dengan eksplosif. Lengannya tiba-tiba bergetar dan melepaskan tinju ganas yang sama seperti sebelumnya.
Namun kali ini suara melolong menutupi seluruh langit. Tingkat letusan kekuatan yang tak terbatas ini membuat semua orang mengubah wajah mereka. Menghadapi bayangan tinju yang masuk dan melolong memenuhi langit, Lindong tidak mundur dan malah maju ke depan. Dengan gerakan tubuhnya, dia mendarat di atas simbol besi hitam yang terbang terbalik. Setelah menstabilkan dirinya dengan satu pemikiran, kekuatan Yuan, energi mental, dan kekuatan pemakan yang kuat dengan cepat memasuki formasi kuno di dalam tubuhnya. Mengikuti gabungan dari 3 energi berbeda dalam formasi kuno, kekuatan Yuan yang memancar keluar dari Lindong berubah menjadi warna hitam keabu-abuan yang misterius. Itu samar-samar memancarkan kekuatan kehancuran yang beberapa kali lebih kuat dari kekuatan Yuan sebelumnya. Cahaya itu, di peron ada banyak murid aula sunyi yang menonton adegan ini. Setelah melihat cahaya itu, penglihatan mereka semua mengeras saat mereka secara bersama-sama menemukan kelahiran tiba-tiba dari energi yang menakutkan dan misterius di dalam tubuh milik Lindong. Ketika 3 sumber energi menyatu, kekuatan Lindong langsung meningkat. Auranya tidak lebih lemah dari tahap 6 Yuan Nirvana Tongchuan. Gerbang naga. Lindong menghentakkan kakinya menyebabkan udara hitam keabu-abuan yang tak terbatas berintegrasi langsung dengan simbol besi hitam. Pada saat yang sama, roh naga berwarna hitam yang berada di simbol besi membuka mata naganya menyebabkan aura jahat dengan cepat memenuhi udara di sekitarnya. Karena semakin banyak energi hitam keabu-abuan yang terintegrasi dengan simbol besi, roh naga naik ke langit. Ketika kekuatan yang kuat mulai memancar dari sisik naga hitam yang tampak sedingin es yang sepenuhnya menutupi tubuhnya yang besar. Dia benar-benar memanggil roh naga. Ketika roh naga raksasa muncul, ada banyak jeritan terkejut yang datang dari peron. Karena mereka semua terkejut dengan langkah dari Lindong. Roh naga itu menghadap ke langit dan meraung, seketika menunjukkan kemarahannya. Sementara sejumlah energi yang menakutkan membentuk perisai lengkungan yang sangat besar, menyebabkan retakan muncul di platform di bawah. Dengan kesatuan dari 3 energi di dalam tubuhnya yang ditambahkan dengan kekuatan harta karun jiwa surgawi, kekuatan Lindong saat ini dapat dibandingkan dengan ahli tahap 6 Yuan Nirvana. Oleh karena itu dia jelas tidak lebih lemah jika dibandingkan dengan Tongchuan. Pada saat inilah Tongchuan akhirnya sadar. Segera ekspresi wajahnya berubah menjadi sangat serius. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan sedikit debaran jantungnya dengan mengambil nafas dalam-dalam. Dia perlahan mengangkat pedang besar berwarna emas di tangannya. Namun ada semburat putih pucat di wajahnya. Berbeda dengan pucat di wajahnya, bila emas besar di tangannya mulai bergetar hebat. Cahaya keemasan ditarik secara misterius dan pada cahaya keemasan muncul retakan samar dan halus. Dari jauh itu tampak seperti sebidang tanah kering yang luas saat aura melahap mulai memancar. Cahaya ini, setelah melihat cahaya, para murid aula sunyi di peron ekspresi wajah mereka berubah. Karena mereka bisa mengenali seni bela diri yang dijalankan Tongchuan. Raungan satu demi satu mulai bergema dari peron saat Tongchuan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Segera tangannya tampak berubah menjadi pisau penghancur bumi. Saat dia tiba-tiba mengiris, suara sedingin es yang membawa udara kesedihan mulai menyebar dari mulutnya. Pisau kehancuran. Pada saat ini bila besar yang kering itu tiba-tiba menebas ke bawah. Pedang Tongchuan tampak biasa saja. Tetapi kekuatan menakutkan yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh Lindong. Dia memang layak menjadi murid langsung dari aula sunyi. Lindong melihat ke ruang tandus di sekitar Tongchuan. Matanya cukup serius, namun dia tidak punya niat untuk mundur. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan roh naga hitam yang mendesing tumbuh semakin menjadi kuat. Saat dia memamerkan taringnya dan melambaikan cakarnya,
Gelombang kejut energi yang menakutkan menyebabkan garis retakan pada platform menjadi semakin padat. Mata Tong Chuan sedingin es saat dia melihat naga hitam yang sedang tumbuh dengan cepat di matanya. Sebuah tangisan rendah tiba-tiba dipancarkan. Segera cahaya pedang yang dipenuhi dengan aura tandus tiba-tiba keluar dari pedang besarnya yang kering. Cahaya pedang itu sangat kuat. Itu beberapa puluh kaki besar karena dengan cepat melintasi di udara dengan cara seperti kilat seperti meteoroid. Setelah itu menghantam keras roh naga hitam dengan momentum yang mengejutkan. Suara keras yang jelas dan tajam tiba-tiba terdengar di langit. Segera setelah itu serangan energi yang sangat liar dan keras tiba-tiba meletus dari langit. Serangan energi menyebar. Orang-orang di dekatnya buru-buru mundur. Banyak cahaya kemasan berkedip di platform datar untuk melindungi diri dari angin energi yang mengikis. Sementara yang menolak perhatian orang banyak tetap terfokus di udara. Meskipun Lindong mampu memanggil roh naga, dia mungkin tidak bisa memblokir pedang yang begitu tajam. Cahaya pedang itu menebas keras ke kepala roh naga di depan mata semua orang. Aura tandus yang unik itu sebenarnya dengan liar mengikis tubuh roh naga. Sisik naga hitam yang awalnya agak dingin itu juga dengan cepat menyusut di bawah erosi dari aura melahap. Tong Chuan juga merasakan semangat naga yang semakin lemah karena erosi udara yang tandus. Sudut mulutnya langsung terangkat menjadi senyuman dingin. Semangat naga pembunuh pedang melahap. Pada saat yang sama serangan cahaya pedang liar yang tak tertandingi lainnya muncul. Kali ini roh naga hitam segera retak membentuk banyak garis retakan dalam prosesnya. Roh naga itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Semua orang diam-diam menggelengkan kepala ketika mereka melihat adegan ini. Tampaknya roh naga yang dipanggil oleh Lindong tidak mampu menahan kekuatan pedang penghancur. Seni bela diri aula sunyi cukup unik. Aura tandus yang mereka peroleh dari latihan cukup kuat. Ucap Xiao Dao melihat pemandangan ini di langit dan mengangguk. Apakah Lindong mampu menanggungnya? Kelompok Liu Bei dan Moling tanpa sadar bertanya. Lindong pada dasarnya mewakili semua murid baru yang bergabung. Jika dia dikalahkan hari ini, kemungkinan tidak ada dari mereka yang akan bersenang-senang di masa depan. Tenang, tidak mudah berurusan dengan Lindong. Ucap Xiao Dao berbicara dengan senyuman tipis. Moling dan yang lainnya diam-diam menghela nafas lega setelah mendengar Xiao Dao berbicara dengan cara ini. Namun saat mereka sedang berbicara, roh naga raksasa di langit itu juga mulai retak sedikit demi sedikit. Jelas itu sudah mencapai batasannya. Apakah sudah berakhir? Cukup banyak orang yang merenungkan pemikiran ini di dalam hati mereka. Namun mereka tidak memiliki niat untuk mengejek anggota lain. Sudah merupakan pencapaian yang luar biasa bagi Lindong, yang hanyalah pendatang baru untuk memaksa Tong Chuan menggunakan pedang melahap. Tong Chuan juga mengangkat kepalanya dan melihat roh naga yang runtuh. Wajahnya menunjukkan senyuman. Namun matanya tiba-tiba menyusut sebelum senyumannya melebar. Pada saat ini, roh naga yang retak tiba-tiba meledak pada saat ini. Segera setelah itu cahaya hijau langsung keluar dari dalam. Setelah itu, ia melintas ke bawah dengan kecepatan yang mengejutkan dan muncul di depan Tong Chuan. Dengan bantuan pantulan cahaya, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa Lindong berada dalam cahaya hijau. Pada saat ini tubuh Lindong ditutupi dengan sisik naga hijau yang muncul seperti lapisan armor skala. Lengan naga hijau. Mata Lindong sedingin es dalam cahaya hijau. Raungan rendah terdengar di dalam hatinya. Segera tangan kanannya langsung menggeliat dan membengkak. Dalam sekejap, itu telah berubah menjadi lengan naga yang sangat besar. Kekuatan yang mengerikan meletus dan mengguncang ruang sampai menjadi sedikit terdistorsi. Pada saat ini, Lindong tidak ragu-ragu setelah lengan naga hijau terbentuk. Tinjunya meledak di udara segera sebelum dia bergegas menuju Tong Chuan dengan cara yang sangat mengerikan.
Energi mengerikan menerkam dengan cara seperti zat. Segera bahkan tubuh emas 6 yuan nirvana milik Tong Chuan merasakan semacam rasa sakit yang menusuk. Matanya dengan cepat berubah menjadi sangat serius. Itu karena pukulan Lindong merupakan ancaman serius baginya. Bila besar yang kering di tangan Tong Chuan diangkat tinggi-tinggi. Setelah itu, sekali lagi diretas ke bawah dengan kekuatan besar dan kekuatan aneh itu didorong ke batasnya pada saat ini. Lengan naga dan pedang melahap langsung bertabrakan pada saat ini. Segera kekuatan liar dan kekerasan yang tak terlukiskan tersapu. Garis retakan juga menyebar seperti kilat di tanah. Kau baru saja bergabung dengan Aula Sunyi. Biarkan senior ini mengajarimu betapa menakutkannya kekuatan melahap dari Aula Sunyi. Tong Chuan melihat pemandangan ini dan tertawa dingin saat berkata, "Kekuatan sunyi ya?" Lindong memfokuskan matanya sedikit. Energi aneh itu tampaknya mampu mengubah segalanya menjadi keadaan tandus dan kekuatan pengikisannya sangat kuat. Roh naga dari sebelumnya telah kehilangan sebagian besar pertahanannya karena kekuatan pengikisan, yang mengakibatkannya dihancurkan hanya dengan serangan pedang. Orang lain mungkin merasa kesulitan untuk menghadapi kekuatan semacam ini. Tetapi sayangnya Lindong bukan salah satu dari mereka. Melahap. Sebuah pikiran melintas di benak Lindong sebelum kekuatan melahap yang kuat meletus dari simbol leluhur melahapnya. Jejak garis hitam diam-diam menyebar di tangan naga Lindong dan menelan semua kekuatan melahap yang menyerbu tubuh Lindong. Ekspresi Tong Chuan berubah drastis saat dia menyadari bahwa kekuatan sunyinya sedang ditelan dan jelas dia juga merasakan sesuatu. "Kekuatanmu tidak berguna melawanku." Lindong mengangkat kepalanya sedikit dan tersenyum ke arah Tong Chuan. Tangan naganya langsung terkepal erat. Gelombang kekuatan menyembur keluar seperti air pasang dari jarak yang sangat jauh. Ketika kekuatan liar dan kekerasan ini merembes keluar, banyak garis retakan segera muncul di pedang melahap. Setelah itu garis retakan melebar dan langsung pecah di bawah tatapan tertegun dari Tong Chuan. Setelah pedang melahap dihancurkan, angin kejut yang tersisa menyapu Tong Chuan dengan cara seperti badai. Segera itu membuat yang terakhir terbang dan dia hanya bisa mendapatkan kembali pijakannya setelah dia mundur secara sembarangan. Perun menjadi jauh lebih tenang setelah tubuh Tong Chuan stabil dengan cara yang menyedihkan. Banyak murid dari Aula Sunyi saling berhadapan sebelum diam-diam menghirup udara dingin. Lindong benar-benar telah menghancurkan pedang melahap. Menjadi murid dari Aula Sunyi, mereka jelas menyadari betapa kuatnya pedang melahap. Ini adalah seni bela diri yang harus dipelajari oleh para murid dari Aula Sunyi. Ketika semua orang menyaksikan Lindong yang telah menghentikan serangannya di udara, mereka menyadari bahwa pemenang dari pertarungan ini sudah diputuskan. Lengan naga membengkak Lindong bergoyang dengan cepat. Setelah itu mereka berubah menjadi tangan biasa. Dia tidak pergi ke laut dan mengejar lawannya. Ini adalah Sekte Dao, bukan medan perang kuno. Orang di depannya juga seniornya dan bukan musuh hidup atau mati. Oleh karena itu aturan di medan perang kuno, di mana seseorang harus membunuh atau melumpuhkan sepenuhnya pihak lain tidak berlaku di sini. Lindong mengangkat kepalanya setelah tangannya kembali normal. Dia menangkupkan tangannya ke arah Tong Chuan di kejauhan dan dengan lembut berkata, "Senior Tong Chuan, terima kasih telah membiarkanku menang," ucap Lindong. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.